Jadi kita bersyukur. Di seri yang kedua kita sudah membahasnya minggu kemarin, yaitu Allah kadang menemui kita justru pada saat semua yang kita pegang lepas, semua yang kita andalkan copot dari tangan kita, semua yang kita harapkan, semua yang menurut kita itu dia bisa membantu kita, semua tiang penyangga dan tiang penopang itu semua patah, dan kita hanya bersandar kepada Tuhan. Yakub dia hanya berharap kepada mama, karena firman Allah berkata Ishak kasih kepada Esau, sedangkan kita lihat ibunya Ribka sangat mengasihi Yakub. Dia tinggal di kemah bersama dengan ibunya. Dia anak yang tenang, berbeda dengan kakaknya Esau, suka berburu. Dia suka tinggal di padang. Yakub dia lebih tenang di kemah bersama dengan mama. Tapi begitu peristiwa naas terjadi, masalah hak kesulungan, dia harus meninggalkan mama, meninggalkan kemah, meninggalkan keluarga dalam pelarian. Dalam sebuah tempat, satu tempat yaitu diberi nama Betel. Dia kehilangan segala sesuatu. Tidak ada topangan, mama tidak ada. Siapa lagi yang mau diandalkan? Tidur pun beralaskan batu sebagai bantal kepala, pertanda tidak ada apa-apa lagi. Sampai batu dijadikan bantal. Nah, di saat semacam ini justru Allah menampakkan diri dan menemui dia. Dan di seri yang ketiga kita lihat Allah menemui saya dan saudara di saat saya dan saudara memang kita apa adanya. Allah menerima saya dan saudara apa adanya. Dia menerimamu dan dia menerimaku. Kita lihat firman Allah Yohanes 6 ayat 37. Kita akan buka ayat ini. Kita baca bersama dengan suara yang mantap, suara yang luar biasa. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37. Allah menemui saya dan saudara. Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima saya dan saudara sebagaimana kita apa adanya. Itu di bagian yang ketiga pada minggu hari ini. Yohanes 6 ayat 37. Mari kita baca bersama. Yang sudah menemukannya, kita sama-sama bangkit berdiri, lalu kita membacanya dengan suara yang luar biasa. Ayat 37, 2, 3 mulai. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Puji Tuhan, silakan. Segala sesuatu sudah diberikan dan diserahkan Bapa kepadaku, kata Yesus. Firman yang lain berkata segala kuasa sudah diserahkan di dalam tangan Yesus. Jadi firman Allah hari ini, siapa yang datang kepadaku tidak aku buang. Ini kalimat ini pertanda dia menerima kita. Kita datang kepada Allah kan beda-beda. Saudara punya pergumulan, saudara punya persoalan minggu hari ini, saudara bawa kepada Tuhan. Itu kan kita masing-masing punya masalah yang beda-beda. Tetapi Allah yang menjawab, Allah yang memberi kekuatan kepada kita adalah Allah yang sama. Allah yang memberikan sukacita bagi saya dan saudara. Sehingga sampai hari ini kita bisa berdiri kokoh, kita bisa berdiri kuat semua karena tangan Tuhan yang maha hebat itu. Jadi siapa yang datang kepadaku, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, kata firman Allah. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan sentosa kepadamu. Saudara letih, saudara lesu, amin, kata saudara. Lalu kita mau datang sama siapa? Kita datang sama Tuhan. Kita mau harap sama manusia, kita harap sama keluarga, tanda tangan ke sana minta. Syukur-syukur kalau dikasih, syukur-syukur kalau dibantu. Kalau kita kembali dengan tangan hampa masih puji Tuhan. Tapi kalau kembali dengan tangan kosong sambil kita juga diomeli, kita dimarah-marah, kita berharap Tuhan saja.
Berharap manusia yang mengecewakan. Tetapi kalau kita harap Tuhan, tidak akan dikecewakannya kita. Jadi harap Tuhan saja. Apa-apa kita harus berharap Tuhan. Biasakan diri berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada manusia. Firman Allah berkata 70 sampai 80 itu usia mereka. Mama sudah tua, tidak bisa berbuat banyak. Nah, mama ini sudah usia. Mama ini sudah kurang pendengaran, penglihatan pun sudah gak bisa. Mama mau ke kamar kecil pun kadang hanya digotong. Mama dibantu untuk berdiri, sehingga dulu mama pergi sembahyang 2 kaki jalan dengan bebas. Sekarang mama ke gereja pun sudah 3 kaki. Dulu 2 kaki, sekarang 3 kaki. Karena ada tongkat yang menjadi pembantunya. Itu disebut dengan 3 kaki. Kita harap manusia. Masa kau masih harap mama juga? Mama sudah tua, itu manusia. Tapi Yesus Kristus sampai kapanpun dia tidak pernah berubah. Kita harap Tuhan, langit dan bumi, dunia ini boleh lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Yesus Kristus tidak mengenal usia tua padanya. Yesus Kristus tidak mengenal mata rabun, kaki dia koyak, dia lumpuh. Tidak, pada Yesus selalu mantap. Pada Yesus tidak mengenal kata dia pikun, hilang ingatan. Tidak. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia ingat pergumulan, dia tahu persoalan saya dan saudara. Tinggal tergantung kita mau datang kepada dia apa tidak. Dia berdiri mengetuk pintu. Berdiri sambil mengetuk pintu. Jika engkau mendengar suara ketukan itu dan kau membukanya, dia akan masuk menemuimu dan akan makan bersama-sama dengan. Tergantung kalau kita membukakan. Tapi kalau kita membiarkan Yesus tinggal di luar pintu hati kita, kita biarkan saja begitu, kita tidak buka hati. Jangan biarkan Yesus berdiri terlalu lama di luar hatimu. Izinkan hatimu terbuka dan izinkan Yesus masuk. Kau bilang sama Yesus, masuk. Ayo Tuhan masuk dalam hatiku. Kenapa berkat terasa berat dan terasa dia nyangkut? Karena saya dan saudara membiarkan Yesus berdiri lama di luar hati kita. Mari dalam suasana Paskah pagi hari ini kita menyambut Paskah yang kudus dan mulia itu. Kita izinkan Tuhan masuk. Dia telah mati bagi kita. Kita semua ini orang berdosa, saudara. Coba saudara kita ingat kesalahan kita. Kita tidak mampu akan muka begini. Ibadah pun tunduk saja. Coba saudara mengingat-ingat kesalahan saudara. Saudara dari masuk gereja sampai gereja pulang, sampai kita pulang kebaktian, saudara tunduk saja. Tidak sanggup mengangkat wajah. Karena terlalu merah, terlalu kotor dosa kita. Tetapi Allah tidak mengingat-ingat hal itu. Dia mengampuni kita. Dia menerima kita. Dia menerima saya dan saudara apa adanya. Orang yang datang kepadaku, kata firman Allah, aku tidak membuangnya. Aku tidak menolaknya. Aku tidak membiarkan dia. Dia akan menerima saya dan saudara. Kita lihat Allah menerima Yakub apa adanya. Meskipun pengertiannya tentang Allah terbatas, dia menerima Yakub apa adanya. Meskipun pengetahuannya, pengenalannya akan Allah sangat terbatas sekali, minim, kecil. Kita lihat ayatnya, Kejadian 28 ayatnya yang ke-16. Kejadian 28 ayat 16, firman Allah berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Bayangkan, Allah hadir bersama dengan dia tapi dia tidak tahu. Berarti pengetahuan tentang Allah sangat dangkal sekali seorang Yakub ini.
Tapi Allah menyertai dia, Allah menerima dia. Saudara sadar bahwa Tuhan bersama dengan saudara, tapi saudara bilang, saya seperti tidak rasa apa-apa tuh. Padahal Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita menjadi orang yang suka lupa akan kebaikan Tuhan, sehingga setiap hari hanya mengeluh. Setiap hari hal-hal tidak pas di hati, apa-apa tidak pas di hati, apa-apa tidak pas di hati. Semua terasa hampa, semua terasa pahit di hatinya, seperti khotbah ibu gembala dalam ibadah wanita. Hidupnya terasa pahit, semua pahit. Memuji Tuhan pahit, mengangkat tangan pahit. Wah, bagaimana ini? Melayani terasa pahit. Jadi jangan, harus sukacita. Sehingga ibu gembala bilang, kalau saudara makan sayur pari dan makan daun pepaya, wah itu puji Tuhan. Dia pahit-pahit enak. Tapi asal jangan hati pahit. Jangan simpang akar kepahitan. Makan sayur dan pepaya boleh, asal jangan hati pahit. Jadi tetap sukacita melayani Tuhan. Sesungguhnya ada Allah di sini. Aku baru mengetahuinya. Wah, Yakub baru sadar kalau Tuhan menyertai dia. Kadang kita begitu, baru sadar ternyata pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sadar tidak saya dan saudara sampai pagi hari ini karena penyertaan Tuhan. Ada berapa banyak orang yang terbaring di rumah kesakitan, di rumah sakit, karena tidak berdaya dan tidak bisa membuat apa-apa. Tetapi kita masih sehat, puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita datang ke rumah Tuhan sambil bersyukur. Terima kasih untuk kesehatan ini. Makanan juga kita makan kadang tidak pas. Artinya bukan makanan-makanan yang hebat-hebat juga. Kita mah bukan orang berada, kita bukan orang kaya, sehingga makanannya harus diatur. Vitaminnya ada, makanannya harus memang benar-benar terjaga, tidak boleh sembarangan. Kita mau makan apa adanya, apa saja makan, apa saja masuk. Entahlah, terserah orang bilang itu kurang vitamin, itu kurang bergizi, tapi kita makan saja. Tapi gizinya dari Yesus Kristus. Nasi kosongkah? Hanya dengan kangkung tumiskah? Percaya, gizinya langsung dari Yesus Kristus. Kita mah tidak punya, kita bukan orang hebat. Makanan yang kita makan masuk pada mulut kita juga bukan makanan hebat-hebat. Kita makan seadanya saja. Tapi luar biasa kita sehat. Dibandingkan orang kaya dan timur sana di rumah sakit. Apa mereka kurang kontrol soal makanan? Mereka kontrol sekali. Bahkan mereka punya dokter pribadi. Mereka punya pembantu, sudah diatur. Siang makan ini, pagi sarapan ini, malam makan ini. Tidak boleh sembarangan menu-menu ini. Tapi heran bisa sakit. Kita, wah puji Tuhan, apa aja kita makan, puji Tuhan. Bukan tudung lihat sayur kangkung, kita makan. Kita lihat hanya nasi kosong, kita siram teh, mengucap syukur, kita makan. Begitu kita mengucap syukur, vitaminnya, gizinya tinggi. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang menaruh gizi. Yang penting dengan rasa syukur, dengan rasa syukur. Gizinya, pokoknya makanan dia biar sederhana, tapi kalau disertai ucapan syukur, gizinya tinggi. Tapi kalau makanan hebat disertai perbantahan, gak ada gizi, malah berkelahi. Jadi karena itu rasa syukur ini penting. Allah menerima Yakub apa adanya. Siapa Yakub? Oh, dia dikenal sebagai seorang penipu. Dia dalam pelarian seorang diri, tidak punya apa-apa. Berada dalam kondisi takut dan panik, kehilangan segalanya. Tidak punya apa-apa.
Siapa Yakub? Orang gak punya apa-apa, dia penipu. Tapi kita lihat Allah mencintai dia, Allah sayang kepadanya. Siapa Yakub? Dia bukan orang hebat, dia dikenal sebagai seorang penipu. Arti nama Yakub saja penipu. Sebelum Allah mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Israel artinya tentara Allah. Dari Yakub diubah, namamu bukan Yakub lagi, karena arti Yakub penipu. Namamu adalah Israel, karena dia menang bergulat dengan malaikat Tuhan. Jadi Israel dan saudara, kita lihat Allah menerima kita apa adanya. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15, firman Allah berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenek dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Allah tetap memberikan janji kepada Yakub, meskipun Yakub penuh kesalahan, menipu, seorang penipu ini. Tuhan tidak berkata perbaiki dulu kelakuanmu lalu kau datang kepadaku. Perbaiki dulu kelakuanmu baru aku memakaimu. Enggak. Allah menerima kita pada yang melayani ini semua orang-orang yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Orang-orang salah semua. Pelayan-pelayan kita semua. Jangan kita berbangga diri, kita bisa tampil di depan kuatkan jemaat yang lain. Coba kita berkaca siapa aku. Kita orang bersalah semua. Tapi kalau kita bisa berdiri di altar Tuhan yang kudus ini, semua karena anugerah Tuhan. Jadi bukan gagah-gagahan. Pelayanan itu bukan gagah-gagahan dan untuk menonjolkan diri, enggak. Itu adalah kerendahan hati. Itu adalah kesadaran diri dan introspeksi diri. Siapakah aku? Siapakah orang yang tidak berarti ini melayani Tuhan? Hei Musa, buka dan tanggalkan kasutmu. Tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Melayani Allah dengan kekudusan, melayani Allah dengan sikap hati yang benar. Ketika hidup benar melayani Tuhan, kita lihat hadirat Allah turun. Musa lihat kemuliaan Tuhan, api melahap semak belukar, tetapi semak belukar tidak terbakar. Itu bicara kemuliaan Tuhan. Kalau kita melayani dengan kekudusan, maka kita akan lihat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan hatinya, yang tertutup jalan Allah membukakan jalan baginya. Asalkan apa ini, saudara? Siapa Yakub? Seorang penipu, tetapi Allah menerima dia apa adanya. Siapakah saya dan saudara? Kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa melayani semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa berdiri melayani semua karena kasih karunia Tuhan. Allah menerima kita padanya. Allah tidak berkata kepada Yakub, pergi pulang, perbaiki dulu kelakuanmu baru aku memakaimu. Pergi pulang, perbaiki dulu sikapmu baru aku akan menyertai engkau. Enggak, dia terima apa adanya. Allah berkata, malah aku menyertai engkau. Itu perkataan Tuhan. Roma 5 ayat 8, firman Allah berkata, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah ditunjukkan kepada kita apakah pada saat kita hidup benar? Enggak, saat kita masih berdosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Semua dosa bisa diampuni. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara.
Tinggal bergantung saya dan saudara datang kepada Dia. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan. Yakub seorang penipu, diampuni Tuhan. Dia bersalah, saudara. Dia menerima kita apa adanya. Lihat nih saya dan saudara apa adanya. Jadi Allah menerima kita. Mari datang kepada Tuhan. Kasih Allah tidak berdasarkan pada kelayakan kita. Kasih Allah tidak berdasar dan tidak diukur pada seberapa layaknya saya dan saudara di hadapan Tuhan. Enggak, itu berdasarkan pada anugerah Tuhan. Itu berdasarkan pada kasih karunia Tuhan. Kita diampuni bukan karena kita layak, tetapi justru karena kita tidak layaklah Kristus mati bagi saya dan saudara. Jadi jangan tunggu sempurna untuk datang kepada Allah. Sampai kapanpun manusia tidak akan sempurna. Jangan biarkan masa lalu menghantui dan menghambat perjalanan imanmu dengan Tuhan. Percaya Tuhan hadir, bahkan di tempat yang terburuk sekalipun Dia hadir. Di mana Yakub lihat Tuhan? Di padang terbuka. Batu menjadi bantal kepalanya. Orang tua tidak ada dalam pelarian. Di mana dia lihat Tuhan justru pada masa-masa yang terburuk. Jadi kalau saudara hari ini punya masalah, punya pergumulan, kau datang sama Tuhan. Dia Allah hadir mendatangimu justru di tempat-tempat yang kau tidak suka. Justru pada saat situasi yang menurut engkau aku lagi suka. Justru di saat-saat yang terburuk semacam itu, Allah hadir. Tuhan menerimamu. Tuhan menerima saya dan saudara. Dia Allah tidak menolak kita. Dia sedang menemui saudara sama seperti yang. Yang kedua kita lihat anak yang terhilang. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 20 sampai 24. Kita lihat anak yang terhilang. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24, firman Allah berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kaki. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sebelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Perumpamaan anak yang terhilang di dalam Injil Lukas pasal 15 menggambarkan kasih Bapa yang begitu luar biasa. Saudara tahu saat anak itu kembali dalam keadaan apa? Dalam keadaan hancur, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang tidak layak. Dia datang dengan penuh rasa bersalah. Bapa tidak menolak dia. Bapa tidak marah. Bapa tidak menghardik. Bapa tidak menghakimi dan berkata, hei anak kurang ajar. Hei anak tidak tahu diri. Kau mau kembali bikin apa? Mau jual tanah lagi kah? Mau pencuri? Bapa punya barang-barang yang lain lagi kah? Tidak. Dia menerima anak itu dengan sukacita. Anak yang telah menghambur-hamburkan hartanya di luar sana, hidup berfoya-foya, kini jatuh di dalam sangkar dosa, sehingga dia harus kembali dengan hati yang penuh pertobatan. Bapa tidak memarahi. Itulah sikap Bapa. Kita lihat kita semua punya orang tua. Kita biar salah model bagaimana. Ketika kita datang
Bapa dan mama pasti akan menerima kita kembali. Itulah orang tua. Kita semua tentu punya orang tua. Kita pernah merasakan bagaimana kasih sayang orang tua itu. Nah, kita lihat ini adalah gambaran Allah itu sendiri. Anak itu kembali dalam keadaan kotor, bukan dalam keadaan yang sempurna. Allah menyambut kita dengan kasih yang luar biasa. Firman Allah berkata, Bapa melihat dari jauh, tergelaplah hatinya oleh belas kasihan. Dia mendapatkan anak itu. Dia komando dan perintah kepada semua pelayan-pelayan, potong lembu yang terbaik. Sebab anak ini telah mati, kini kudapatkan kembali. Kenakan sepatu yang terbaik, kasut pada kakinya, cincin pada jarinya, dan jubah yang maha indah pada tubuhnya. Copot dan buang jubah kotor itu, ganti dengan jubah yang maha terbaik. Itulah Bapa. Dikembalikan pada posisinya yang semula. Ini adalah seorang anak Bapa, seorang putra Bapa. Karenanya waktu anak itu datang kembali, dia berkata kepada ayahnya, Bapa, jadikan aku hamba saja. Jadikan aku sebagai seorang hamba upahan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Oh, Bapa bilang tidak. Kau tetap anakku. Kau tetap milikku. Dia menerima anak itu dengan ketulusan hati. Seberapa besar dosa saya dan saudara, Allah tidak menolak kita. Di ayat pembuka dikatakan, siapa yang datang kepadaku, aku tidak menolaknya. Ia tidak akan kubuang, kata Alkitab. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita semua punya kesalahan. Kita semua punya pelanggaran. Mari kita datang bersama Tuhan dalam ibadah yang luar biasa. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18, firman Allah berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah bukan hanya menerima, tetapi memulihkan identitas. Anak yang terhilang itu dipulihkan identitasnya. Bapa memberi apa? Bapa memberi jubah yang terbaik, itu kehormatan. Jubah yang terbaik bicara kehormatan, cincin pada tangan jarinya bicara tentang otoritas. Kehormatan otoritas yang hilang itu dikembalikan lagi. Kasut bicara tentang apa statusnya, saudara. Dia bukan budak lagi. Mohon maaf, dia bukan dianggap sebagai seorang budak oleh Bapa, tetapi dia adalah anak Bapa. Tadinya dia adalah budak dosa, tetapi kini dia diterima kembali oleh Tuhan. Ayat terakhir mari kita baca bersama. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 23 mulai. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Hidup yang lama yang kotor, penuh dosa, jangan kau tatap dan belok ke belakang lagi. Kita tidak sanggup untuk menjamah itu. Hidup yang lama yang kita hanya bisa sapu muka dan tutup wajah, malu. Jadi jangan kau jamah lagi. Kalau sudah ikut Tuhan dengan sungguh. Ada haleluya. Ikut Tuhan dengan benar. Ada orang tidak tahu malu. Ngaku anak Tuhan tapi masih hidup yang lama. Bagi kita orang Kristen yang sudah percaya Tuhan dengan sungguh, malu. Jangankan mau menjamahnya, mau ingat saja malu. Saya dulu hancur sekali loh. Paling tidak betul sampai malu kita. Sekarang yang saudara pakai adalah hidup yang baru, kemuliaan Tuhan. Mari hidup begitu rupa untuk Tuhan, melayani. Kita harus sama-sama berada di dalam pelayanan.
kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Mari kita bergandengan tangan. Tinggalkan hal-hal yang menurut saudara itu. Jangan jamai. Perkara lama yang berbicara tentang kotor, bau dosa. Anak yang terhilang, dia menyesal. Dia datang kepada Bapa, saya tidak layak lagi menjadi anak Bapa. Jadikan aku salah satu sebagai orang upahan Bapa, budak di rumah Bapa itu. Bapa ngomong apa? Oh enggak. Apakah waktu anak itu ngomong begitu, bapaknya berkata, ini sudah kalimat yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Mari silakan kau jadi budak. Karena begitu marahnya bapak ini. Anak itu kini telah kembali dan pulang ke rumah bapak. Apakah bapak dari jauh dia pegang kayu balok 55? Dengan memanggil itu, sini kau nak sini. Pas kesempatan, aku akan menghajar. Apakah dia pegang balok? Nah, ini sudah anak ini. Anak yang tidak tahu diri, dia sudah pulang. Pas ini kesempatan yang bagus. Habis kau, habis. Saya akan pukul kau. Tidak. Tangannya terbuka untuk merangkul dan memeluk. Itulah Allah kita. Saudara datang, ada masalah datang sama Tuhan, dia akan memeluk kita. Sehingga ada lagu, peluk aku Tuhan sebentar saja. Pelukan Allah meskipun hanya sebentar, dia terasa indah. Pelukan manusia kadang berisi tipu daya, berisi omong kosong. Itu pelukan manusia. Hari ini dia memelukmu, tapi besok dia menikahmu dari belakang. Jadi mari kita membutuhkan pelukan Tuhan. Kita ini sudah terlalu lemah, terlalu banyak masalah. Mari kita izinkan Tuhan merangkulmu dan memelukmu. Mari kita rindukan pelukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Haleluya.